Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Unjuk rasa penolakan program transmigrasi di Manokwari, Papua Barat nyaris ricuh. KPU Kota Jayapura libatkan 130 pemuda melipat surat suara. KPU Merauke utamakan distribusi logistik pilkada ke wilayah terpencil. Ratusan mahasiswa Manokwari, Papua Barat berunjuk rasa di perempatan Jalan Makalo, Manokwari, Selasa kemarin. Mereka memprotes program transmigrasi di tanah Papua yang menjadi program Kabinet Merah Putih. Menurut mereka saat ini warga pendatang sudah menguasai seluruh tanah Papua, apalagi dengan program transmigrasi. Massa yang menutup jalan nyaris ricuh dengan polisi yang mengarahkan massa agar tidak memblokade jalan raya. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, Origenes Wonggor, akhirnya menemui para pengunjuk rasa. Ia berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Ini masih dalam proses rencana, namun rencana ini kan sudah pasti akan pada waktunya pasti dilaksanakan. Dan ya, bagi Papua ini kan banyak persoalan sebenarnya sudah terjadi. Jadi ya mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi bahwa di daerah Papua Barat dan juga daerah Papua sebagai pusat pasti akan memakai transmigrasi. Karena kita sudah tahu tentang keberadaan transmigrasi. Ya artinya banyak aspek juga yang bisa dilihat, ada baiknya tapi ada aspek buruknya juga yang bisa kita lihat. Ini yang kita harus lihat supaya artinya kalau teman-teman yang mahasiswa sudah hari ini menyampaikan aspirasi dan pasti kita sebagai lembaga representasi daripada masyarakat kita akan teruskan aspirasi yang hari ini disampaikan ke pemerintah pusat bahwa untuk Papua Barat ini ada penolakan terhadap korban dari Setelah menyampaikan aspirasi, para pengunjuk rasa membubarkan diri dan lalu lintas kembali lancar. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ratusan warga mendatangi kantor wali kota Jayapura Selasa kemarin. Unjuk rasa itu dipicu adanya rekaman suara yang diduga seorang pejabat di lingkungan Pemkot Jayapura. Massa menuntut Mendagri mencopot pejabat yang diduga berpolitik praktis, apalagi pejabat itu adalah seorang ASN. Massa juga mengancam akan memblokade kantor wali kota jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan sudah memanggil ASN yang diduga tidak netral, namun untuk sanksinya masih menunggu keputusan Bawaslu. Jujurnya kan sudah saya panggil awal, ya, sudah saya panggil dia, sudah saya ingatkan sebagai pejabat publik harus berhati-hati di dalam bertindak, khususnya masalah netralitas. Dan saya katakan semua pejabat, semua ASN harus netral, dan itu selalu setiap kesempatan saya ulang-ulang. Ya. Sekarang prosesnya sedang berlangsung di Bawaslu. Kita tunggu saja. Apa keputusan Bawaslu kan nggak mungkin saya intervensi. Ya, nanti keputusan Bawaslu kan 2 kali 24 jam dia untuk mengkaji apakah dia terbukti salah atau tidak, baru nanti kasih lagi sama yang bersangkutan sama saksi-saksi kan gitu kira-kira. Tapi apapun putusannya, nanti kalau sudah ada dari Bawaslu, baru kita nanti bisa mengambil keputusan. Pekan lalu beredar sebuah rekaman suara selama 9 menit yang diduga seorang pejabat di Pemkot Jayapura sedang memberikan instruksi kepada kepala distrik dan lurah untuk memenangkan salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur Papua.
Saat ini Bawaslu Provinsi Papua sudah menerima laporan resmi dari warga dan sedang melakukan pendalaman apakah rekaman itu dapat dinaikkan statusnya menjadi kasus Bawaslu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura melantik dan mengambil sumpah 35 anggota DPR Provinsi Papua Selatan pada hari Senin di salah satu hotel. Setelah bersaing merebut kursi legislatif pada Februari lalu, kini 35 anggota DPRD Papua Selatan resmi menjadi wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Untuk sementara, Heribertus Silubun diangkat menjadi ketua dan wakilnya adalah Fadli Burhan. Sebagai wakil rakyat pertama di Provinsi Papua Selatan, Heribertus meminta anggota DPR Provinsi Papua Selatan lebih peka dengan situasi dan kondisi masyarakat dan harus gigih memperjuangkan suara rakyat dari daerah ini. Untuk mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka. Tanggung jawab ini tidak ringan, namun saya yakin dengan semangat kebersamaan kita akan mampu menjalankan dan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sebagai wakil rakyat, marilah kita ingat bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang kita ambil harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. Kita di sini untuk mendengar, memahami, dan mengakomodasi aspirasi rakyat. Kita adalah penyambung lidah rakyat. Kita bekerja sama dan kolaborasi antara anggota DPR Papua Selatan dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan menjadi kunci untuk mewujudkan cita-cita bersama. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen menjaga etika dan integritas dalam menjalankan tugas. 35 anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini berasal dari 4 kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Kabupaten Merauke. Saat kampanye, mereka sudah berjanji kepada rakyat yang memilihnya. Berikut ini komitmen para anggota DPR Provinsi yang baru. Yang jelas kita harus segera mempersiapkan infrastruktur, karena bagaimana caranya kita bisa bekerja dengan baik kalau sarana prasarananya tidak mendukung. Terus yang kedua, pasti kita harus turun ke lapangan dengan segera melihat masalah-masalah apa saja yang mengemuka di masyarakat yang harus segera kita duduk bersama untuk memutuskan langkah selanjutnya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pemerintah tentu kan kita harus infrastruktur harus segera disiapkan. Kemudian kalau melihat ekonomi kerakyatan, kita tahu bahwa Papua Selatan ini terutama Merauke ini lumbung pangan nasional. Selalu kita jalan dari mulai pencalonan sampai saat ini, petani itu masih selalu bermasalah dengan jalan produksinya, jalan pertanian, jalan taninya. Nah, itu yang harus segera kita tingkatkan sehingga bagaimana program pemerintah itu bisa turun masyarakat dan ada perputaran uang di masyarakat. Kurang-kurang kita harus perbaiki, kan sekarang banyak juga yang kurang. Kita jadi kita usahakan supaya itu semua bisa baik, apalagi yang daerah-daerah produktif produksinya. Jadi wajib kita membuat yang terbaik sehingga pemasarannya lebih bagus. Itu yang paling utama kita upayakan, yaitu terkait dengan masalah ekonomi. Bagaimana caranya kita bisa menunjang masyarakat sehingga ekonomi masyarakat bisa berkembang dengan cepat melalui dengan perwakilan kita yang di DPR, sehingga kita bisa mengupayakan ke pemerintah daerah dalam rangka untuk menjaga kegiatan perekonomian masyarakat khususnya dari 3 Mapi. Anggota DPRD bertugas untuk mengawasi seluruh pembangunan yang dilakukan Pemprov, serta menyusun aturan dan menganggarkan dana pembangunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Papua sangat identik dengan makanan berbahan dasar sagu. Karena pohon sagu banyak tumbuh di tanah Papua daripada ladang padi dan gandum. Oleh sebab itu, masyarakat Papua sejak lama menjadikan sagu sebagai makanan pokok mereka sehari-hari. Untuk kembali memasyarakatkan sagu sebagai makanan asli Papua,
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta pengusaha hotel di Bumi Cendrawasih untuk menyajikan pangan lokal berbahan sagu menjadi produk unggulan pengganti beras. Jadi beberapa tadi saya lihat itu masih banyak kan menggunakan produk dari luar, kue-kuenya. Harapan saya kue-kue yang di hotel itu semuanya harapan saya berbahan sagu. Ya berbahan sagu lah, tapi dengan ya harus dikreasi supaya menarik, supaya memiliki nilai gizi juga. Ia juga berharap sagu ini tidak punah dan pemerintah terus mempromosikan pangan lokal yang memiliki potensi besar tersebut. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.